Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Salam dari kota Bandung yang masih mendung ya. Asik. Ya. Sekarang kita posisi di Soekarno-Hatta Bandung kawan. Jam 6:11. Rencananya kita riding santai menuju perbatasan Jawa Barat Selatan. Di mana tuh? Kita rencananya mau ke Pangandaran kawan. Ya, bismillah, mudah-mudahan dikasih kelancaran, kemudahan dan tidak ada trouble sedikit pun. Pulang pergi seutuhnya, amin. Allahumma amin. Jam 6 di Soekarno-Hatta udah lumayan padat ya. Nah, pada mungkin long weekend kemungkinan ya. Karena hari Senin juga ini libur untuk Waisak, libur merahnya. Jadi banyak yang ya healing-healing dikit tuh. Di depan udah ada bawa trekking full. Kemungkinan mau naik gunung, kemungkinan. Ngomong-ngomong naik gunung ya kawan. Bandung tuh dikelilingi sama gunung ya. Dari Pangrango lah, Burangrang, Mandalawangi, Manglayang. Nah, karena posisinya seperti itu, jadi Bandung tuh terasa adem. Ya walaupun siang tetap panas. Lah, tiba-tiba ngomongin gunung ya. Rencananya kita mau ke Pangandaran berdua motor. Kebetulan yang satu lagi masih di belakang nyusul. Dia biasanya bawa motornya kencang, kalau kita biasanya nyantai kawan. Kita berdua keluarga. Tuh. Udah lumayan padat. Jadi untungnya enak kita hajar pagi tuh, biar nggak kebawa macet di daerah Cibiru. Kadang-kadang ya Kircon pun macet ya, tapi kalau minggu sih jarang. Cuman untuk Cibiru sudahlah, macet selalu. Makanya kita ambil pagi kawan. Wih, ada BYD. Sekarang Tesla Cina banyak ya. Tesla Cina. Mungkin ya, karena jadi bahas ke mobil sih. Kenapa kayak Indonesia ngeluarin Polytron mobil loh ya? Karena kemungkinan, basah bentar. Kemungkinan untuk pembuatannya lebih mudah, tinggal pasang baterai. Bukan karena ada standarisasi mesin ya. Jadi kalau untuk mobil-mobil electrical vehicle itu nggak ada, kemungkinan standarisasinya nggak kayak mesin-mesin misalnya kita Indonesia bikin mesin BMW atau mirip kayak gitu, kayaknya masih belum. Karena emang mesti ada standarisasinya ya, bikin mesin-mesin yang pakai BBM gitu ya, cc-nya berapa, itunya ada hitung-hitungannya. Ya sama sih sebenarnya untuk mobil listrik, tapi dimudahkan karena ya cuman butuh sasis. Kemungkinan karena sekalinya sampai Polytron pun bisa bikin gitu. Berarti kan lebih mudah gitu, dan regulasinya kemungkinan lebih gampang. Jadi untuk mobil buatan Indonesia pun ya kemungkinan bisa, karena beberapa di daerah mana ya, antara Klaten atau Solo ya, itu ada
pabrik pembuatan bis listrik kawan di Jawa Tengah tuh. Jadi kayaknya emang lebih mudah dengan membuat kendaraan listrik ya. Motor pun kan udah banyak. Merek United asalnya dia berkecimpung di sepeda, sekarang dia berkecimpung di motor listrik. Berarti kan udah inilah, maksudnya udah bisa kepegang gitu teknologinya, dari baterainya, dari sistem motornya, seperti dinamo ya, kan kemungkinan pakai dinamo. Beda kalau pakai kendaraan BBM itu engine-nya kayak gimana, atau si bentuk-bentuk standarisasi piston dan lain-lainnya lah, saya nggak tahu lah itu. Dan nggak bisa sembarangan. Nah sekarang wah mulai menjamur kendaraan listrik di Indonesia, dan Indonesia pun membuat kendaraan tersebut. Ya kemarin saya kaget, wih Polytron bikin mobil. Nah, berarti ada kemungkinan beberapa merek pun bisa bikin kendaraan roda 4 made in Indonesia ya, walaupun beberapa part pasti ngambilnya China lagi. Nah kayak BYD ya kawan, BYD pun itu perbaikan buatannya buatan Cina ya, tapi akhirnya dirakit ya, diassemble dipecahkan, dirakit di Subang. Rencananya buka pabrik di Subang, berarti kita bisa sharing ini sih, sharing teknologi gitu. Jadi mereka ngasih info kemungkinan ya cara pembuatan mobil listrik ya, walaupun Polytron udah bisa bikin mobil listrik ya yang bentuknya SUV, keren sih bentuknya. Oke, kalau ada yang menarik lagi nanti kita take lagi ya kawan. So stay tune ya. Kita udah di perapatan Gede Bage Soekarno-Hatta ya. So lumayan cepat kesini posisinya. Bentar lagi kita masuk Cibiru. Oke, stay tune ya. (631) kawan. Kita udah masuk Cileunyi ya. Arah lurus kita ke Sumedang. Kalau kita ambil ke selatan kawan, kita masuk Cileunyi. Nah, dulu waktu saya sekolah di sini nggak kayak gini kawan jalannya, karena emang belum ada tol yang ke Cisendau ya. Sekarang udah ada. Bentar lagi tol selatan dibuat. Wah itu makin wah. Nanti jalan arah selatan tuh makin lebih sepi kawan. Gak seperti sekarang pasti yang crowded banget, karena emang jalan satu-satunya ya. Enggak satu-satunya sih, jalan besarnya, jalan pelintas provinsinya ada dua, yang Pansela sama jalur selatan normalnya. Kalau Pansela terlalu jauh kalau kita ke Pansela. Kalau ke arah Pangandaran ya, kita mesti ke Pansela dulu baru ke Pangandaran. Tapi untuk view-nya juara itu Pansela. Tapi karena terlalu jauh, jalannya pasti lebih sepi dan lebih bagus kawan. Daripada ya, masuk jalur selatan biasa ya. Biasanya di ini nih Kabupaten Garut tuh banyak bolongan-bolongan waktu tahun kemarin kayak gitu. Pas mau lebaran pun si jalan tuh ya udah ditambal tapi jadi bumpy. Nah, ini kita masuk jalan lebih ke Cileunyi Cicalengka ya, atau jalan raya Cileunyi Garut atau Bandung Garut ya. Itulah. Padat untuk daerah sini karena emang traffic pabrik, sekolah ya. Kalau sekolah sekarang libur ya, dan jalan lintas kota ya lewat sini yang terdekat.
Nah, di sini pun banyak yang jualan tahu Sumedang, kawan. Udah nyanyiin kagok. Banyak yang jualan tahu Sumedang ya, walaupun nggak Sumedang banget sih rasanya. Karena dari tekstur luarnya tuh sedikit berbeda, kecuali merek-merek tertentu ya. Contohnya apa? Haji non, kalau kayak gini nih, belum tentu rasanya sama, belum tentu ya. Malah sempat saya beli cenderung pahit dan beda lah ya. Adalah beberapa untuk daerah kayak di Rancaikek ini, tuh Haji Ateng maksudnya tuh, yang rasanya Sumedang banget gitu, karena emang banyak ya di kota Sumedangnya pun ada. Nah, jadi beware kalau yang mau bukan ngeinin ya, bolehlah dicoba-coba. Rasanya di compare enakan mana. Kalau saya sih sukanya kalau untuk daerah sini yang Haji Ateng ya, karena emang ampil rasanya tuh originally banget gitu. Jadi tahu Sumedang banget, bukan tahu apa Cilembu tuh daerah Cilembu ya. Ada pabrik tahu di atas juga tuh, di Parakan Muncang di atas daerah. Jadi masuk Kabupaten Sumedang juga sih. Nah, kalau untuk tahu Sumedang sendiri, saya jadi menyukai yang namanya tahu Sumedang Jembar Manah. Itu dikasih tahu temen tuh, wah rasanya enak kawan. Bukan ini nih ya. Dia tidak mensponsori, asik mensponsori, kayak udah gede aja. Tapi itu enak bener, si tahu Sumedangnya, dan tempatnya juga cozy ya, nggak kayak tahu Sumedang yang lain. Yang pelopornya pun bungkeng, nggak tahu ya, tempatnya nggak sebagus Jembar Manah. Itu nyaman tempatnya. Jadi recommended kalau ke Sumedang, beli tahu Sumedangnya di Jembar Manah. Tapi tidak ini ya, maksudnya semua hampir yang kalau yang di Sumedangnya relatif lebih enak gitu. Sumedang banget lah bahasa Sunda nama Sundang pisan. Nah, trayeknya selatan tuh kayak gini kawan, truk-truk gede sama bus, apalagi di depan tuh angkot gede. Prima Jasa kawan, Tasik Jakarta. Biasanya pakai bodi Laksana, kalau nggak Avante. Biasa Laksana sih kalau ini. Jarang kalau si apa Prima Jasa pakai ini ya, Adiputro, tapi ada sih beberapa. Tapi saya lihat tuh banyaknya pakai Avante. Ada yang jualan oleh-oleh bau sule. Oh, kita udah masuk jalan raya Rancaikek. Tuh cuma berapa menit lah, kurang lebih 1 jam kurang ya udah nyampe sini. Waktu kemarin saya ke Garut, aduh itu pertama Persib, kedua kesorean ya. Cibiru kalau udah sore itu, juara macetnya kawan. Gitu. Dari Bandung kayaknya jauh banget gitu. Dari rumah jam 3:30 lah, masuk 3:30 sore, masuk Cileunyi itu jam 5:30. Gila, juara. Ayo. Tapi ya gimana lagi, itu namanya juga perjalanan. Kita nggak tahu halang rintangnya ya, asik halang rintang. Tuh, banyak bis-bis kalau jalur selatan tuh. Truk juga. Tuh, di depan ada Budiman. Nah, kalau Budiman tuh biasanya nggak ambil penumpang tengah jalan ya. Dia biasanya di pos-posnya masing-masing, di agennya masing-masing.
Banyak Budiman. Nah, Budiman banyak yang pakai Adiputro. Kita masuk yang trafficnya padat kawan. Di mana ya? KHTek. Ini banyak yang bubaran kemungkinan. Kenapa sedikit macet? Dan pasar kaget hari Minggu ya. Untuk setiap pagi kadang-kadang atau Minggu ini di sini dipenuhi pasar kaget karena yang shift malam pada ini ya, pada bubaran. Nah kayak gini kapan feelnya ininya, aduh, feel Rancaikek tuh kayak gini. Tapi kita nikmatin aja. Ya iyalah, mau gimana lagi, lewatnya cuma sini. Kita nikmatin perjalanan mudah nggak struggle banget ya. Maksudnya selancar mungkin ya, kayak gini mah aman lah ya gitu. Tuh di depan Tasik Bandung Budiman pakai saksi Adiputro Jet Base 3 sih kayaknya itu. Asik apol. Kok jangan ngomong asik ya. Oke, kalau ada yang menarik, so tungguin ya. Nanti kita tag lagi. Tuh, mataharinya kelihatan kawan. Masih malu-malu. Ya walaupun udah bulat, nggak tahu matahari, nggak tahu lampu neon. Masih ketutup ini ya, antara awan dan polusi. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Karena saya suka takut. Macet kawan. Ada apa nih? Gile. Nah ini padahal masih pagi ya. Tuh jam 6.40 loh. Di sini udah crowded. Tipikal jalan KHTek, jalan Rancaikek yang banyak pabriknya ya. Karena dominan di sini jadi panjang lagi nih, nurusin lagi. Dominan di sini pabrik KHTek kawan, dipegangnya ya. Tuh, nanti kita lihat ada apakah kadang-kadang sok sebel gitu. Sebelnya apa? Macetnya tuh bukan macet gimana, macet gak jelas gitu. Wih, ada Ampere sebelah kanan belum buka jam 9 ya. Nah iya, kemungkinan ini bubaran pabrik ya. Tapi kelihatan di depan masih kabut, masih tebal. Yap, betul, bubaran pabrik. Banyak rombongan pengantin Asmi dan Tiara. Happy wedding ya. Semoga samawa untuk Asmi dan siapa tadi? Sama Tiara. Wih, di depannya pakai Alphard. Nah, rombongan pengantinnya itu. Pasar kaget dan bubaran karyawan. Nah, ini macetnya di sini. Lihat. PT KHTek. Pintu 6. Oke, kita gas lagi. So, stay tune ya. Kita udah masuk Nagrek kawan. Jam 7. Wah, kan lumayan. Beda 20 menit tuh udah nyampe sini. Ke Ciamis, 80 kilo lagi. Masih so far away. Jadi kurang lebih 100 kiloan ya. Kurang lebih. Karena emang dari Banjar ke mana? Sumedang ke Pangandaran itu estimasi 2 jam paling lama ya, paling cepat sejam setengah. Aduh itu mau jatuh. Nah sebelah kiri itu di belokan sini ke stasiun Nagrek. Dan katanya
Stasiun Nagrek tuh stasiun paling tinggi di Pulau Jawa atau Jawa Indonesia ya. Pokoknya si MDPL-nya paling tinggi. Karena ini udah termasuk puncaknya kalau di Bandung tuh ya. Ini tuh untuk Bandung Raya puncaknya. Masih ada sih di atas tuh. Itu ada jembatan Ciherang ya, yang termasuk jembatan paling tinggi juga di Indonesia. Dan Nagrek pun itu disebut stasiun paling tinggi MDPL-nya. Nah, di depan kita udah mau masuk jalan rel. Ntar lagi kita turunan Nagrek kawan. Tuh, tadi teman saya sudah melewati karena bawaannya kencang, pasti lebih cepat dia. Tuh kan udah mau masuk jalan rel. Dan biasanya di sini macet sih. Dulu waktu ke Jogja di sini saya jam 6-an. Saya berangkat jam 5, nyampe sini jam 6 pagi. Wah, adem, masih banyak terkumpul, banyak yang jualan. Dan Pak banyak yang jualan, banyak truk, juara tuh keretanya kawan. Bismillah. Itu apa ya jam segini ya? Bentar ya. Aduh. Set. Oke. Maaf jadi ke atas kameranya karena biar lebih jelas penglihatannya. Saya takut. Ayo, kita gas. Barusan ada kereta. Oke, bismillah. Nah, ini termasuk kue balok legendaris buat checkpoint ya. Beberapa orang dari Jakarta atau mana checkpointnya di situ kawan. Oke. Banyak yang pada touring kawan. Asik bener. Kayaknya kita perlu beli ini apa? Tali kayak gitu kawan buat nyimpan barang di atas ini ya. Bukan bagasi. Di atas box motor. Rombongan pengantin. Nah, yang tadi kita masuk turunan Nagrek. Bismillahirrahmanirrahim. Feel-nya ya, lihat ambience pagi-pagi di turunan Nagrek kawan. Nggak usah kencang-kencang. Bismillah. Benar. Sekarang si remnya lebih mending. Kemarin sempat trouble kawan, si oli-nya tuh bocor ke master rem, ke handle rem ya, keluar di apa itunya, sealnya pada ininya kayaknya udah kelamaan juga. Jadi kemarin ini sempat ganti dan sekarang feelnya nikmat, udah enak lagi. Kita mulai menurun ya, ini ke arah Limbangan. Kayak masuk Limbangan dulu. Masuk Limbangan Cibatu ya? Kayaknya Limbangan deh. Tapi masih di Nagrek ini ya. Tuh, banyak yang jalan-jalan ya, enak. Tuh, banyak rest area. Jadi untuk kawan-kawan yang jalan-jalan arah selatan, ada Persib fans.
Oh, ih, asik. Lembah Nagrek Heritage. Apakah itu longsor? Atau emang dikeruk ya? Nah, emang sedikit ngeri ya kalau ada tempat usaha sampingnya tuh tebing gitu ya. Risiko longsornya lumayan gede ya. Ih, gila dingin banget. Tapi asik kawan. Aduh. Ini yang saya suka ini. Kalau jalur selatan tuh saya suka sekali. Kabut masih kenceng, masih tebel ya tuh kabut-kabut tuh. Itu bukan ini ya, bukan asap, lebih ke kabut. Wih, orang sini ya pada berani bawa kenceng. Nggak tahu, saya emang nggak tahu cara biasanya kalau di Pudunan kayak mana. Ke kanan arah Garut, kita ambil kiri ya. Di depan Karangpucung Jakarta, Jet Bus 3 Plus. Ini apa ini? Sugeng Rahayu. Karangpucung. Itu tuh antara Jawa Tengah kayaknya. Udah masuk Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Kita ambil kiri aja. Mantap jiwa. Nah, cuman saingannya yang ginian, angkot gede, truk selatan tuh. So be careful ya untuk yang jalur selatan. Cuma untuk jalur utara tuh ya truk juga, bus juga. Tapi kalau pagi-pagi tuh nggak terlalu banyak. Jadi kalau truk tuh lebih banyak malam jalannya. Tapi karena ada Cisundawu ya, Trans Jawa ya. Jadi si volume kendaraan besar tuh nggak terlalu banyak, truk pun ya. Jadi mereka ambilnya tol dan tol gitu. Apalagi yang jurusannya Malang, itu udah pasti bablas aja tol. Nggak akan ke pinggir Jawa Tengah gitu. Liwat Mang Asep Strawberry Nagrek. Nah, itu rumahnya kawan. Rumahnya tuh aroma stroberinya kerasa gitu ya. Feel gitu. Karena itu apa? Jargon yang membesarkan namanya Mang Asep tuh strawberry. Jadi ya bentuk penghargaan si stroberi tersebut dibikinlah tralis berbentuk stroberi. Asik. Nah, mulai naik turun ya. 720 kawan. 720 kawan. Kita udah masuk Limbangan ya. Termasuk Kabupaten Garut. Nah, setelah Limbangan kita masuk Cipunduy, stasiun yang dimana semua kereta mau kasta tertinggi dan terendah dia mesti berhenti. Karena emang kalau dari atas, misalnya dari arah Bandung, itu si apa? Kereta tuh lumayan turunnya sedikit curam. Makanya untuk dari Bandung ke Jogja misalnya ya, mereka cek dulu pengeremannya udah aman atau belum. Makanya kadang-kadang suka istirahat 15 menitan ya, supaya si kata kita makan pas remnya motor mahnya itu lebih adem si dudukan remnya, jadi biar aman. Dan kalau yang ke atas pun ngecek
segala-galanya, apakah proper, aman buat ngelewatin Gunung Mandalawangi. Gunung atau bukit ya? Ah, itulah. Oh, masih sepi alhamdulillah untuk daerah Limbangan ya, jam segini. Jam 7 ya. Wah. Udah itu si apa? Suhu pun nggak terlalu panas. Harusnya biasanya kalau masuk siang ini udah panas ya. Dan kebetulan cuaca di atas mendung, kawan. Mudah-mudahan sampai Pangandaran mendung ya, tanpa hujan dulu. Ntarlah malam hujannya mah pas kita tidur. Biar besoknya kita masih bisa having fun. Pusat keramaiannya Kota Limbangan, ini termasuk kota kecamatan ya ini. Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut pun sangat luas kawan. Sampai apa? Pantai Selatan. Lumayan jauh. Kayak Sayanggelang, Santolo itu udah termasuk Kabupaten Garut. Nggak tahu, nah harusnya ada pemekaran lagi ya biar merata, karena ya masyarakat numpleknya di kota Bandung semua gitu. Lihat truk-truknya gede-gede kawan jam segini. Nah, untuk jalan sendiri, si kontur jalannya ya banyak tambalan. Bukan diperbaikin total, tapi ya cukup untuk seperti ini, nggak kayak dulu. Walaupun mulus, kadang-kadang di tengah tuh dalam si ini ya lubangnya. Wah, sempat hampir masuk kita dulu di waktu ke Pangandaran ya dulu. Sekarang sih udah pada di ini ya, tambalin apa itu. Ditutupin semua. Karena emang lumayan ngebahayain ya, apalagi roda 2 ya. Kalau roda 4 sih masih sedikit aman gitu. Wih, lihat daerah serinya kelihatan kawan. Nah, feel jalur selatan tuh kayak gini. Tadi ada apa? Ada truk besar lambat sekali. Jadi banyak mobil yang terhenti di situ ya. Bukan tadi, jadi ngikutin lambat. Mau nyusul juga emang karena jalan sedikit kecil. Jadi sedikit susah untuk melewatinya. Kalau motor bisa ambil kiri, dan si pinggiran jalan pun lumayan luas tadi tuh. Sekarang juga lumayan tuh itu di jalan samping-sampingnya. Terlalu ke kanan. Nah, di belakang udah ada mobil. Tahu Kahyangan. Mantap kawan. Tujuh 33 kawan. Bandrek. Masih Kabupaten Garut masih jauh kawan, sampai kayaknya Ciawi masih bukan, masih harusnya emang Kabupaten Garut ya. Juara Malangbong, harus Ciawi termasuk ya. Kayaknya antara Ciamis ya kalau Ciawi. Kalau Malangbong masih bentar lagi, habis ini kita masuk Malangbong ya. Juara nih Kabupaten Garut. Jauh. Ngelewatin berapa kota kecamatan ini teh. Aduh. Nah kawan, cerita sedikit ya. Sekarang teknologi tuh lumayan pesat ya. Dari gadget sampai teknologi software ya, dari AI pun gitu ya, itu lumayan
signifikan perubahannya. Ya, untuk yang udah punya anak kan emang sekarang banyak yang CBSA bahasa Sunda nama cul budak sina anteng dikasihin gadget, cuman efek negatifnya lumayan ya kawan. Ya saya sebagai milenial merasakan gitu perubahannya tuh signifikan dari 2000 tahun 2010-an lah signifikannya tuh. 2009 ke 2010 tong terlalu cepat munculnya ini ya dari HP Android. Wih, signifikan perubahannya per tahunnya itu, teknologi itu kenceng banget. Beda misalnya dari 90-an gap ke 2000 tuh slow sekali teknologi tuh. Masuk 98 mobile phone, harusnya kita bilang mobile phone bukan handphone ya kawan. Karena Indonesia biasanya lebih mudah ngomongnya handphone, HP. Harusnya mobile phone. Nah, mulai rame di 98-an ya. 98. Sebenarnya udah lama mobile phone, cuman harganya emang relatif tinggi. Muncul yang budget handphone dulu tuh nggak budget juga sih dulu mah, masih pakai antena Nokia pisang atau seri berapa saya lupa, dan Sony Ericsson T10 atau bisa disebut T10. Itu dulu rame banget. Dari situ mulai mobile phone mulai banyak, dari Nokia udah muncul lah. Nah, teman-teman saya ternyata ada di belakang ya. Nah, si mobile phone pun banyak inovasi terbaru. Misalnya dari tahun 98 masuk 2000 ya. Naik itu tuh masih bertahap ya kawan. 2001 Siemens, terus 2005 ya masih layar monokrom ya, plus ya nggak mau ada yang udah color tapi masih ya gitulah ala kadarnya. Masuk 2010 2011 ya mulai semuanya touchscreen udah keluar. Dulu pernah ngalamin namanya smartphone ini ya, Palm, dia base-nya Microsoft kawan. Nah, dulu yang pakai Palm tuh wah, itu orang yang juara lah. Duitan. Sampai Nokia pun ngeluarin komunikator ya, HP-nya gede. Dibuka kayak laptop. Itu dulu pas saya kuliah ya, 2009 itu. Komunikator 2005 wah udah yang color semua. Corby dari Samsung udah mulai touchscreen semua. Sebenarnya Valve juga udah touchscreen sih, pakai pen ya gitu. Masuklah Android dan Symbian, mulai ditinggalkan si Nokia bertahan dengan egonya. Asik, jadi cerita ya. Nokia dia ke Microsoft Phone ya, dia bekerja sama Microsoft menghasilkan Lumia yang nggak begitu rame. Sony Ericsson keluarin Xperia, Samsung ngeluarin Galaxy, dan akhirnya perubahannya signifikan dari situ. Dari teknologi komputer, software, semua engineering ya, software engineering. Dan sekarang berapa tahun ke belakang teknologi AI itu mulai gencar. Kita udah bisa bikin desain, tinggal minta ke si AI. Nah, beware buat kalian yang
skill yang bisa tergantikan AI. Yuk sama-sama mempertajam lagi skill kita kawan, supaya kita tidak tergantikan oleh AI. Karena untuk desain grafis itu kita tinggal bikin kepengenan kita, itu kita bisa dibuatin dengan semudah itu kawan. Ini jalannya mantap. Nah begitu kawan, benar-benar lah signifikan. Dan alhamdulillahnya untuk generasi milenial udah mencoba teknologi yang sejadul apapun, jadi tidak aneh. Yang pijitan sekarang saya enak ya, QWERTY ya si tombolnya. Dulu itu satu tuh ABC, kalau nggak apa gitu. Jadi untuk pesan tuh kita mengenalin SMS dan MMS tuh mahal, multimedia message ya. Nah itu pokoknya tak bisa terlupakan zaman-zaman itu ya. Dan menurut saya itu golden age-nya ya, maksudnya milenial tuh udah emang top tier-nya kemungkinan menurut saya ya. Nah kita belum ya, Gen Z kan you know lah sekarang kayak gini. Maaf untuk Gen Z ya, kalau bisa lebih strong lagi ya, itu termasuk kesalahan orang tua juga ya. Ada Gen Z sekarang seperti itu. Makanya untuk orang tua sekarang, yuk lebih memaksimalkan lagi pengawasan ke anaknya. Jangan terlalu memanjakannya, tetap berpikir rasional biar supaya si generasi mendatang tuh dia berani berjuang gitu. Nggak yang sekarang, aduh subhanallah, sabar. Kadang-kadang itu lihat orang-orang lihat di TV atau apa ya, subhanallah. Ya dulu juga banyak yang nakal kawan, tapi nggak kayak sekarang dari mentalnya. Aduh, atau emang pengaruh teknologi atau apa, itu so far gadget tuh memang sangat berpengaruh. Sampai ada generasi TikTok lah, sampai ada mental TikTok atau apalah ya, susah sih untuk sekarang. Kita bentar lagi masuk Malangbong kawan. Sudah mulai naik nih kemungkinan. Setelah Malangbong kita masuk ke Gentong. Ya betul, bentar lagi ini Malangbong kayaknya, kalau nggak salah. Panjang juga saya ngobrol ya. Ya begitulah. Tuh Malangbong, kita udah masuk Malangbong. Jam 7.42, cuman 10 menit ya dari apa tadi? Bandrek gitu. Nah, untuk anak-anak sekarang, yuk makin fight lagi. Jangan sampai kalah, jangan sampai kayak penonton aja kita disuapin terus, dan ada apa-apa kita hanya melihat aja. Kita mesti strong biar Indonesia tuh ya, maaf sekarang udah seperti ini. Tolong lebih ini lagi lah. Saya sekarang sedih lihatnya. Oh, ini pasar Lewo kawan. Lewo Malangbong, bentar lagi masuk Malangbong ya. Ini masih pasar Lewo.
Kita sudah masuk Cipenuy kawan. Wah, benar-benar tadi pertarungan, bukan pertarungan sih, melewati 2 truk panjang-panjang. Juara 8 lebih 4. Yuk, bentar lagi kita masuk gentong. Mantap. Nah, gitu tuh kalau jalur selatan tuh. Pagi, siang, sore tuh, sampai malam tuh mobil-mobil gede. Jadi juara kawan. Kita nikmatin aja, tapi dengan tetap berhati-hati kawan. Kita mulai menurun lagi. Astagfirullah, kaget. Sok, silakan. Lagi kita nyampe gentong, baru kita istirahat. Nah, kita mulai keluar dari Kabupaten Garut, masuk ke Kabupaten Tasikmalaya kawan. Di depan gapuranya ya. Selamat tinggal Garut, selamat datang Tasik. Gaskuy. Gentong kawan, sudah mulai menurun. Tadi terlewat ada rest area ini ya, pesawat resto ya. Aduh, harusnya kena ini ya, kena tik. Aduh, sayang. Nah, sudahlah. Sekarang kita mulai menurun menuju gentong. So be careful ya. Rem di sini mesti aman. Nah, kita mau memasuki lingkar gentong kawan. Jalannya lumayan bergelombang ya, banyak yang pecah-pecah. Tasik Lebak Bulus, Prima Jasa. Kita masuk lingkar gentong. Dan only one way ya. Dingin. Nanti Ciamis, Banjar tuh nggak terlalu dingin, malah ini ya, lebih hangat. Jauh lebih hangat. Oke, lingkar gentong kawan. Jalan fenomenal, asik. So mesti hati-hati di sini. Ada rest areanya juga kalau buat nyantai-nyantai. Wah, apa itu jatuh ya? Kaget juga. Nah, di bawah itu jalan rel arah Cipenuy. Itu mengarah ke Jogja ya kawan, jalur Bandung Jogja. Dari Banjar, wah banyak lah stasiun-stasiunnya. Keren tuh. Wow. Enak, lumayan, jalannya besar. Tapi tetap kita mesti hati-hati ya di pengeremannya, apalagi karena udah itu beban ke bawahnya lebih gede. Jadi ya itu, hati-hati. Kalau lingkar Nagrek sama Gentong sih enaknya tuh nggak terlalu jauh gapnya. Kalau lingkar bukan lingkar Gentong Nagrek. Kalau lingkar Gentong jeda sama sebelahnya tuh nggak terlalu jauh. Kalau Nagrek jauh banget. Lumayan gapnya tuh. Ini kan udah kelihatan gitu. Beriman saling bersaing. Enggak lah. Kalau beriman itu emang berhenti di agen masing-masing. Jadi jumlah kursinya udah terbatas ya. Yap. Satu lagi turunan yang lumayan besar jalannya dan lumayan curam ya. Udah itu masuk Resto Gentong.
Nah, kenapa disebut Gentong ya itu? Ada resto Gentong mungkin? Atau ini kecamatan Gentong? Ah, nggak tahu. Dingin kawan. Kalau tempat gini saya nggak bisa ngobrol apa aja karena lumayan ini ya. Nggak tahu turunannya kayak gini tuh bikin dada tuh dak dikduk der. Jadi mesti hati-hati lah. Nanti pas mau setelah istirahat kita ngobrol-ngobrol lagi apa gitu ya, ngalor ngidul lagi kawan. Kita bahas apa aja. Sip. Turunan yang lumayan juara nih. Nah, setelah Gentong ke sana tuh jalan relatif lurus ya. Ciamis, Tasik. Wah, enak jalannya tuh. Tuh, Gentong tuh jalannya mulus. Air pun melimpah. Buat istirahat enak tuh. Kan jalan tuh luas kawan. Nah, truk-truk gede tuh baru ada tenaganya di sini. Digorongin. Baru kencang. Terus tadi mah aduh. Ini ya, apa? Pelan-pelan sekali gitu. Oke. Ntar lagi kita masuk resto Gentong di depan. Nah, ini ujung turunannya. Astro 1 kilo lagi. Nah, tetap kawan satu masih bingung ya. Kayak tadi pesantren Suryalaya, tapi si backgroundnya tuh kayak iklan ini, iklan jarum coklat gitu. Sponsornya rokok. Rumah makan Gentong sebelah kiri. Mantap. Bentar lagi turunan pom bensin ya. Bentar lagi kita istirahat dulu, cari sarapan. Dingin bed. Banyak pada rest area pada di sini semua ya. Kita slow, takutnya istirahat di sini. Tapi di sini tuh nggak ada buat makannya. Kemarin sempat jajan di sana, sepi kawan. Mau makan apa bingung jam segini. Kita masih gas aja ke depan, cari tempat makan yang nyaman dan ada tempat pipisnya, yang ada toiletnya ya, yang lebih tepat ya. Nah, ini buat angkutan ya, harusnya tuh beban-beban mesti emang di ini ya, dibuang. Beban juga mesti dicek yang muatan berat, karena emang kalau berlebihan membahayakan. Lucu ini bisnya. Monyong. Prima jasanya lucu. Nah, belok kiri itu ada terminal kawan. Kita lurus aja, di depan itu alun-alun Ciawi. Belok kiri setelah itu. Nanti kita makan di Mergosari rencananya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan buka ya, intinya buka gitu. Di depan udah masuk alun-alun Ciawi jam 8.21 ya. Nah, kalau lewat kota harusnya truk besar nggak boleh masuk, harusnya mesti muter ke jalan yang tadi, belok kiri tadi kawan. Banyak yang joget-joget semengam, bukan joget kawan. Bismillah. Jadi dari Cipunir itu sedikit mutar juga ya gitu. Alun-alun Ciawi dan Masjid Besar Ciawi kawan. Kita masuk kota Ciawi ya.
Nanti arah ke bawah Ciawi Tasik. Nanti ada Mergosari sebelah kiri. Kita mamam cuy, sarapan dulu. Jalan yang bersampingan dengan jalan rel. Banyak yang nge-trail ya, ramai nih hari Minggu. Alhamdulillah, suasananya juga juara dan masih adem ya. Oke, bentar lagi kawan. Nah, udah masuk sini, traffic nggak terlalu padat seperti tadi ya. Mudah-mudahan sampai ke depannya udah terlalu padat. Karena emang juara, tadi ngelewatin truk-truk kayak gitu teh, mantap cara sharingnya. Nah, harusnya lewat tadi muter ke sini, nanti keluar truk gede tuh di sini kawan. Jamanis. Padahal lewat tadi kayaknya lebih dekat ya. Itu lingkar Ciawi. Ya, bentar lagi. Depan turunan ada Mergosari. Bentar lagi kita ya masuk Idul Adha kawan. Idul Adha sih di rumah aja, gak usah kemana-mana. Ya, suasana Ciawi hari Minggu. Enaknya lintas di sini tuh kayak gitu kan. Aduh, adem. Kenceng-kenceng kawan. Oke, kita istirahat di depan. Kita makan dulu, sarapan pagi. Ya cukup lah ya, jam 8, setengah 9. Mergosari Ciawi. Kita berhenti di sini ya. Set. Oke kawan, sudah sampai alhamdulillah. Oke deh.